beradaannya sangat-sangat penting bagi umat Islam. Jadi penting untuk memuhasabah diri kita sebagai umat. Jadi kalau apa tadi sudah kita mencoba untuk memuhasabah diri kita, umur kita yang kita habiskan pada tahun lalu kita gunakan untuk apa? Harta-harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan untuk apa? Nah, sekarang kita bisa mencoba untuk meneropong atau memuhasabah merenungi diri kita sebagai umat Islam. Iya. Karena dalam dalam Al-Qur'an itu kan disebut kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik ukhrijat linnasi dilahirkan untuk manusia. Jadi dalam ayat ini seorang mukmin itu sebagai umat yang terbaik memang itu dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang mungkar. Jadi umat yang terbaik itu ciri-cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kesolehan dan mencegah kepada yang mungkar. Itu ciri-ciri umat yang terbaik. Dan tentu saja masih banyak yang namanya umat terbaik berarti bisa unggul di segala bidang ya. Iya. Kita kalau kita lihat pada hari ini nasib umat Islam itu apakah ini menjadi pertanyaan besar ya? Iya. Apakah umat Islam pada hari ini itu masih menjadi umat yang terbaik? Nah, kalau kita melihat realita di mana umat Islam ini dipecah belah, setelah dipecah belah tidak punya kekuatan untuk menghadapi negara-negara besar, negara-negara agresor, kemudian eh, di mana-mana umat Islam dizolimi, di Palestina sampai detik ini darah umat Islam masih mengucur. Dan itu sudah berlangsung selama mungkin 70 tahunan, luar biasa. Dan Iya. tidak ada seorang pemimpin Muslim pun yang tergerak untuk me, apa istilahnya mengerahkan pasukan militer Untuk untuk membantu ya, Ustaz. untuk membumi hanguskan Israel itu. Betul. Di bidang ekonomi, negeri-negeri kaum muslim itu dijajah oleh negara-negara besar. Mungkin bukan dijajah secara militer ya, tapi dijajah secara ekonomi. Sumber-sumber ekonomi yang mereka miliki yang begitu besar itu ternyata tidak dinikmati oleh umat Islam, tapi dinikmati oleh negara-negara penjajah dan agen-agen mereka yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, kan muncul pertanyaan. Dalam ayat ini kan disebutkan kuntum khairu ummah. Tapi ketika melihat realitas umat Islam, ternyata tidak mencirikan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Apakah ayat ini salah? Karena Iya. tidak sesuai dengan realita. Nah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin ayat Allah Subhanahu wa taala itu keliru atau tidak mungkin ayat Allah itu ayat Allah Subhanahu wa taala itu salah. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya umat Islam itu wajib berjuang, wajib untuk beraktivitas agar menjadi umat yang terbaik. Jadi tidak boleh kita menjadi umat yang terbelakang. Makanya wajib kita menjadi umat yang terbaik dan haram hukumnya kita menjadi umat yang terbelakang. Karena ayat ini tidak mungkin salah. Kalian adalah umat yang terbaik. Nah, pada faktanya ini sekarang umat bukan terbaik ya. Di Iya. segala Iya. bidang kita ini umat yang terbelakang. Ya, kalau dilihat konteks ayatnya, wah jangan-jangan kok tidak tidak sesuai ya ayat dengan realitas umat Islam. Ayatnya di atas atau ke timur, ini umatnya malah ke barat. Nah, Mhm. karena ayat ini pasti benar, itu artinya umat Islam itu tidak boleh menjadi umat yang terbelakang. Itu harus menjadi umat yang terbaik. Karena ayat itu tidak mungkin mungkin salah. Yang salah itu kita. Iya. Iya. Kenapa Iya. kita menjadi umat yang terbelakang? Mungkin Masya Allah. kenapa menjadi umat yang terbelakang? Mungkin kita bisa mengatakan karena kita meninggalkan Islam.
Jadi selama umat Islam itu berpegang kepada agamanya, agama Islam, maka umat Islam akan senantiasa tetap di atas puncak peradaban, di atas puncak kejayaan, dan di atas semua umat-umat di atas semua umat-umat yang lain. Jadi menjadi khairul ummah, dan itu dibuktikan ya dalam sejarah. Dan ini juga menjadi sesuai dengan tema kita ya Ustaz ya. Jadi hijrah dan momentum kebangkitan. Karena di tahun baru itu selalu identik dengan momentum hijrah. Nah, kira-kira mungkin Ustaz bisa menjelaskan kepada kita semuanya dakwah Sulsel dimanapun berada, kita bagaimana sih hijrahnya Rasul dulu Ustaz? Yang dulu sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan menerapkannya saat ini. Ya, kalau kita baca sirah ya, kita baca sejarah itu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka dalam sirah kita baca ada satu kejadian penting yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Baiat Aqobah kedua antara Rasul dengan penduduk Hijrat penduduk Madinah pada waktu itu. Nah, isi baiat itu adalah orang-orang Madinah itu siap untuk mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, pokoknya mengorbankan segala-galanya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada yang mengatakan ini adalah baiat perang, sekaligus sebagai baiat mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin di Madinah. Nah, ini termaktub dalam sirah yang bisa kita baca semua, apakah itu sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, dan sirah-sirah yang lain, atau Tarikh Tabari. Itu bisa kita baca bahwasanya kejadian sebelum hijrah itu adalah Nabi Muhammad SAW itu dibaiat oleh orang-orang Yathrib atau Madinah dengan baiat perang atau pembelaan penduduk Madinah kepada Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Tapi bisa juga dimaknai bahwasanya Rasulullah SAW dibaiat sebagai pemimpin umat Islam di Madinah. Nah, setelah ada baiat itu, maka terjadilah gelombang hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW menjalani dakwah, dinamika dakwah di Mekah yang begitu luar biasa. Beliau di Mekah itu kadang-kadang dipersekusi, kadang-kadang dijuluki dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Dibilang orang gila, dukun lah. Nah, kalau sekarang mungkin tuduhan istilah-istilah itu ya mirip-mirip sebenarnya. Kalau sekarang kan ekstremis, apalagi Radikal. radikal. Nah, itu jadi sebenarnya pola penghalangan atau pola untuk menghalangi dakwah Islam itu biasanya warnanya sama, cuma mungkin istilahnya yang beda. Tapi tetap sama saja. Kalau dulu bilang orang gila, kalau sekarang mungkin tidak kurang cocok itu. Makanya mereka mengatakan radikal lah, ekstremis kah, radikal kanan, radikal kiri, mungkin radikal depan belakang, ya macam-macam. Yang kalau itu tidak bisa, itu diboikot. Rasulullah SAW kesulitan untuk Rasul dan para sahabat kesulitan untuk mencari kehidupan. Nah, kalau sekarang boikot, ya mungkin masuk sel lah atau dipecat dari pekerjaannya. Ya sebenarnya eh, modelnya apa istilahnya penghadangan itu sebenarnya metodenya sama, walaupun mungkin bentuknya beda-beda. Nah, kalau misalnya sudah ada boikot masih saja kemudian mendakwakan Islam, maka ya mau tidak mau, yaitu jalan terakhir adalah Rasulullah SAW
rencana untuk dibunuh. Nah, itu kan apa istilahnya, dinamika yang Rasulullah SAW hadapi di kota Makkah. Hanya saya, tapi setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, inilah barangkali kenapa tahun baru hijrah itu dimulai dengan Muharram. Itu Ya. ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah Ke Madinah. ke Madinah. Nah, makanya pada masa Umar bin Khattab itu beliau mengatakan kita memulai perhitungan bulan hijrah itu dengan Muharram itu karena peristiwa hijrah Rasulullah SAW itu kemudian membedakan antara hak dan batin. Nah, itu begitu apa rentetan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada dua hal atau dua keadaan memang yang sangat berbeda ketika Rasulullah SAW masih ada di Makkah dan ketika sudah hijrah ke Madinah. Nah, jadi bisa dirinci Rasulullah SAW itu pada umur 1 sampai 40 itu beliau digelari di Mekah itu Al-Amin, orang yang paling dipercaya, dan bisa dikatakan seluruh penduduk kota Mekah, para pembesar-pembesarnya, para pejabat-pejabatnya lah, para pemimpin-pemimpinnya itu sayang semua sama Rasulullah. Umur 1 sampai 40 tidak ada yang membenci Nabi. Sayang semua karena kan Nabi baik, tidak pernah bohong kayak gitu ya. Mungkin beda dengan kita ya, setiap hari ada saja bohongnya. Kalau Nabi itu tidak pernah bohong. Jadi pantas kalau seluruh penduduk kota Mekah dari anak kecil sampai nenek-nenek itu sayang sama Nabi. Hmm. Nah, hanya saja ketika apa? Nabi itu umur 40 sampai 53, karena kan Nabi 13 tahun menjadi berdakwah di kota Mekah. Nah, itu umur 40 sampai 53, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dibenci oleh orang-orang kafir di kota Mekah. Dari anak-anak sampai nenek-nenek itu eh, apa terjadi perubahan 360 derajat dari yang paling disayang kemudian orang yang paling dibenci, saking dibencinya kan sampai mau dibunuh. Nah, kenapa ini terjadi perubahan? Umur 1 sampai 40 Nabi itu menjadi orang soleh. Nah, gitu ya. Kalau kita orang soleh itu insya Allah dimanapun kita berada, satu kompleks akan sayang kepada kita. Kalau jadi orang soleh ya, kita juga kan berharap mempunyai anak soleh, ya gitu. Senang dengan anak soleh. Kan? Nah, makanya seluruh penduduk kota Mekah itu senang sama orang soleh. Nabi Muhammad orang soleh. Nah, kemudian 40 sampai 53, kenapa dibenci? Karena Nabi bukan hanya menjadi orang soleh, tapi Rasul menjadi muslih, ingin memperbaiki. Nah, ini jadi masalah. Iya. Jadi kalau kita itu menjadi orang soleh, insya Allah banyak yang sayang. Tapi kalau sudah menjadi muslih, nah itu insya Allah banyak yang benci. Itu kayaknya sudah hukum alam itu. Karena jangankan kita, Nabi saja ketika ingin memperbaiki, itu dibenci oleh hampir semua orang. Jadi kalau misalnya nggak ambil contoh ya, kalau kita itu hidup di kompleks, rajin pergi sholat, rajin puasa, rajin sedekah, itu orang suka itu. Tapi coba ini memperbaiki, misalnya subuh-subuh itu diketuk semua pintu tetangga kita, pergi sholat subuh, pergi sholat subuh, pergi sholat subuh. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Mungkin ya bisa jadi kita diborongi ke satu kompleks. Itu jadi kalau jadi orang soleh itu insya Allah banyak salah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau muslim ingin Muslim. memperbaiki orang. Nah, itulah Nabi 40 sampai 53 itu dimusuhi.
Dan bagaimanapun bentuk permusuhan itu, Rasulullah SAW tidak pernah membalas. Bagaimanapun itu beratnya siksaan, walaupun para sahabat dibunuh, para sahabat disiksa, itu Nabi tidak pernah membalas. 40 sampai 53 Rasulullah SAW super sabar. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu Nabi tidak pernah membalas. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, jadi umur 53 kan, Ya, sampai 63, 63. ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka memang ini terjadi perubahan yang luar biasa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka orang-orang kafir itu tidak boleh, kalau bahasa kita tidak boleh macam-macam sama Nabi, karena Nabi pasti membalas. Nah, itu ketika sudah ada di Madinah. Madinah. Makanya ketika mau diserang perang Badar, ya Nabi menyongsong musuh berperang perang Badar, dan itu memberikan pukulan yang sangat telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Terjadi perang Uhud, terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Kenapa Nabi sudah berani membalas dan orang-orang kafir itu tidak boleh macam-macam ya sama Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah. Karena Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW itu sudah menjadi kepala negara dan punya barisan, eh, pendukung, barisan pembela adalah barisan militernya beliau. Dan luar biasanya Rasulullah SAW akhirnya itu mampu menaklukkan kota Makkah, menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, itu prestasi yang luar biasa setelah hijrahnya Nabi. Jadi memang peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah itu adalah tonggak berdirinya peradaban umat Islam yang luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, maka umat-umat yang lain yang ada di Persia, Romawi, apalagi hanya kota Makkah, maka musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir itu ketakutan dengan kekuatan umat Islam. Rasulullah SAW pernah mengatakan, 1 bulan perjalanan sebelum musuh itu diserang, mereka sudah dirasuki ketakutan. Ya, luar biasa. Jadi 1 bulan perjalanan, 1 bulan perjalanan musuh sudah ketakutan. Nah, ini sekarang terbalik ya. Mana kita ini 1 tahun belum diserang ini sudah ketakutan. Nah, itu kok bisa begini ya? Ya, karena ya sudah kita sebutkan tadi, karena umat Islam itu meninggalkan Islamnya. Jadi memang peristiwa hijrahnya Nabi ini luar biasa, karena itu adalah tonggak berdirinya peradaban Islam, dan peradaban yang kemudian diasas oleh Rasulullah SAW itu bisa bertahan sampai 1.300 tahun. Luar biasa. Para ahli sejarah mengakui itu, bahwasanya perjalanan negara Islam sejak Rasulullah SAW dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah itu berlangsung sampai 1.300 tahun. Sebuah peradaban yang luar biasa. Jadi itu dimulai dari hijrah. Jadi setelah hijrah, maka penaklukan terjadi. Sejak Rasulullah SAW sampai Khulafaur Rasyidin, sampai Umayyah, sampai Abbasiyah, sampai Utsmaniyah, itu penaklukan luar biasa terjadi secara meluas. Sampai-sampai dikatakan umat Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Itu basicnya adalah hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga menjadi khair umat yang terbaik. Itu. Ya, jadi memang pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya momentum hijrah ini, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah itu mengirimkan surat ke berbagai negara ya Ustaz ya. Itu menunjukkan bahwa surat dari kepala negara untuk kepala negara. Jadi bukan panglima perang, bukan apalagi Pak RT ya, bukannya, tapi kepala negara. Luar biasa.
Nah, tapi ada yang menarik juga dari situ, Ustaz. Momentum hijrah itu bagaimana ketika Rasulullah itu bisa mempersaudarakan orang yang tadinya berbeda, tapi bisa kuat sekali ikatannya sampai mengatakan mungkin ya saya punya istri ada 4, kau pilih saya nikahkan kau. Kenapa bisa kuat seperti itu, Ustaz? Apakah itu tidak ada lagi sekarang atau seperti apa, Ustaz? Insya Allah sampai sekarang mungkin fakta-fakta seperti itu masih ada. Walaupun mungkin jarang kita dapati atau mungkin jarang kita ekspos sehingga kita tidak tahu. Jadi memang persaudaraan Muhajirin dan Ansor itu luar biasa. Itu terjadi pada diri sahabat pada zaman memang zaman yang terbaik. Di mana pada waktu itu banyak kaum muslim itu dijamin dijamin masuk surga. Karena memang ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan iman. Jadi itu ya umat apa para sahabat memang menyadari itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu yang bersaudara. Jadi saudara hakiki sebenarnya itu adalah saudara seiman. Saudara senasab itu kalau mereka kafir itu tidak dapat waris. Jadi kalau kita saudara nasab kemudian beda agama, maka itu dalam pandang agama itu bukan saudara. Buktinya kalau kita mati mereka tidak mendapatkan waris. Tapi mukmin itu disebutkan dalam ayat itu adalah sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, melebihi saudara nasab. Nah, itu dipraktekkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka memang praktekkan itu. Innamal mu'minuna ikhwan. Sehingga kalau ada hartanya, mereka rela bagi dua. Bahkan disebutkan tadi kan, kalau dua istrinya tinggal suruh milih saja. Kira-kira mana lihat cantik itu yang diceraikan. Wah, kan ini luar biasa. Jadi itulah persaudaraan yang hakiki, di mana seseorang itu rela berkorban untuk kepentingan saudaranya. Jadi bukan hanya harta, bukan hanya pasangan hidup, tapi mereka rela berkorban nyawa demi untuk membela saudaranya. Kan pada kita baca dalam sejarah ada sahabat yang tidak mau meminum air karena lebih mendahulukan saudaranya, ya mungkin dia lebih haus. Kemudian mau diberi minum, dia mengatakan mungkin saudara saya di samping saya mungkin lebih haus. Belum sempat minum, wafat. Mau meminum memberi minum orang yang kedua, ternyata sudah wafat. Mau memberi minum kepada orang yang pertama, ternyata sudah wafat. Nah, itulah lambang persaudaraan yang dipraktekkan oleh para itulah innamal mu'minuna ikhwah. Itulah lambang persaudaraan sebagai sesama muslim. Itu bisa jadi contoh ya. Ya mungkin kalau sekarang ya masih ada, tapi mungkin jarang ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi pemirsa Jangan Dakwah Sulsel yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar channel YouTube Dakwah Sulsel ya. Seperti itu. Buat pemirsa semua yang mungkin mau bertanya terkait tema kita hijrah dan kebangkitan, silakan dituliskan. Tadi Ustaz sudah membahas tentang muhasabah diri, muhasabah kita sebagai umat terbaik, kemudian membahas masalah hijrah. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang tema kita, tentang hijrah dan kebangkitan. Nah ini sudah membahas tentang hijrah. Mungkin kita akan lanjut ke tentang kebangkitan ini, Ustaz. Kita memahami tadi Ustadz menggambarkan fakta bahwa bagaimana kondisi kita saat ini. Mungkin kita semuanya ingin, kan sekarang itu banyak memang menggunakan istilah-istilah hijrah. Padahal kan hijrah itu kan berpindah dari
Makkah ke Madinah. Nah, kadang istilah hijrah itu dipakai untuk yang tadinya nakal, tiba-tiba jadi soleh. Nah, itu hijrah. Nah, atau bagaimana sebenarnya kebangkitan itu, Ustaz? Tafadhol. Iya. Sebelum kita membahas tentang kebangkitan, Iya, ya kita kembali tadi ya hijrah. iya, Jadi memang dalam Islam bahasa Arab ya khususnya karena kan Nabi dia itu di negeri Arab yang berbahasa Arab. Jadi eh, banyak istilah atau kata-kata dalam bahasa Arab itu ketika datang Islam maka maknanya berubah walaupun katanya tetap. hmm, iya, Jadi misalnya kata sholat, kata sholat itu sebelum datangnya Islam maknanya adalah ad-du'ai bil khair, berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Itu makna sebelum datangnya Islam. Jadi sholat itu maknanya adalah doa, berdoa. Nah, ketika datangnya Islam, maka kata sholat ini mengalami perubahan makna. Maknanya menjadi khusus Islam, ajaran Islam. Makanya ketika datangnya ajaran Islam, maka sholat ini berubah menjadi satu aktivitas yang didahului dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, sehingga ketika datangnya Islam dalam kehidupan Islam, ketika disebut kata-kata sholat, maka yang dimaksud adalah dimulai dari takbir, diakhiri salam. dengan salam. Oh, dan banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab itu antara makna masa jahiliyah itu berubah maknanya ketika datangnya Islam. Dan tentu saja makna setelah datangnya Islam itu yang kita ambil. Sama dengan hijrah. Hijrah itu eh, awalnya itu maknanya adalah berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi al-intiqal min halin ila halin atau al-intiqal min makanin ila makanin akhar. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi setelah datangnya Islam, maka makna hijrah itu punya makna seperti sholat itu tadi. Dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Nah, hijrah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya hijrah itu adalah al-intiqalu min dari kufrin ila daril Islam. Berpindah dari darul kufur menuju darul Islam. Berpindah dari wilayah yang diterapkan hukum-hukum kufur menuju wilayah yang diterapkan hukum Islam. Karena itulah faktanya hijrahnya Nabi. Jadi Nabi itu hijrah dari kota Mekah yang tentu saja diterapkan hukum-hukum jahiliyah, kemudian berpindah ke Madinah, kemudian menerapkan Islam secara menyeluruh. Nah, itulah yang kita ambil peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Mekah adalah darul kufur, Madinah adalah darul Islam. Sehingga maknanya dalam Islam hijrah itu adalah berpindah secara hakikat ya, berpindah dari wilayah yang diterapkan hukum jahiliyah menuju wilayah yang menerapkan Islam secara sempurna. Nah, itulah sebenarnya makna hijrah yang sebenarnya. Jadi kalau berubah dari preman menjadi soleh, nah itu hijrah makna secara bahasa. Itu makna di masa jahiliyah, gitu. Itu, tapi itu kan diterima secara bahasa. Itu Iya, memang hijrah secara bahasa. Jadi secara apa secara syar'i sebenarnya kita ini belum pernah hijrah, tapi secara logat, secara bahasa, ya mungkin kita hijrah ya.
berhijrah dari kompleks ini, ya, apalagi kosan saya pindah-pindah kan. Nah, itu namanya sering hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi kita ingatkan ya pemirsa saya. Jadi hijrah yang dimaksud para ulama itu ketika mengucapkan kata-kata hijrah itu berpindah dari kota Mekah yang merupakan Darul Darul Jahiliyah Kufur. menuju kota Madinah yang diterapkan syariat Islam secara menyeluruh. Nah ini prakteknya Nabi ya. Jadi tidak ada yang bisa menolak itu. Karena yang faktanya begitu. Ya, Hmm. jadi, nah, bagaimana dengan bagaimana kebangkitan? Iya. Apa apa itu kebangkitan? Kebangkitan itu beda dengan kemajuan ya. Jadi kemajuan itu kita membicarakan tentang kemajuan sarana prasarana kehidupan. Ada laptop, ada komputer, ada HP, ya macam-macam lah itu namanya kemajuan. Tapi orang maju itu belum tentu Bangkit. bangkit. Jadi kalau kita bahasa sederhananya, orang bangkit itu adalah kalau kita kan harus punya ukuran ya, Iya. supaya bisa bisa ditandai. Hmm. Apa ciri-ciri ya, bisa ciri-ciri ya. Apa ukurannya? Ini orangnya bangkit, ini orangnya tidak. Nah, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya orang yang bangkit itu adalah orang yang awalnya berperilaku binatang menjadi berperilaku manusiawi yang diatur oleh Islam. Itu namanya orang orang bangkit. Jadi ini berubah bisa dikatakan an-nahdo ya, bangkit. Nah, ada istilah nahdlatul ulama, kebangkitan kebangkitan ulama. Tapi kalau secara individu apa ciri-cirinya atau tolok ukurnya itu seperti itu. Kan manusia itu kalau tidak diatur oleh Islam, maka sama persis dengan sapi. Iya, iya. Binatang ya. Bahkan manusia Lebih bisa lebih ganas rendah. dari sapi. Iya, iya. Karena sesapi-sapinya sapi itu paling-paling yang dimakan itu rumput. Tapi kalau manusia sudah jadi binatang, itu aspal, Pal. tiang listrik, nah, itu itu bisa dimakan semua itu. Jadi kalau kapan manusia itu bangkit, kita bisa mengatakan secara sederhana bahwasanya manusia itu bangkit kalau dia meninggalkan perilaku binatangnya menjadi manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa agamanya itu orang bangkit adalah orang yang awalnya tidak mau diatur oleh Allah menjadi orang yang rela pasrah tunduk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, berarti dia itu sebagai individu bisa bangkit dan pasti dia bisa mempengaruhi orang lain supaya juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai individu, jadi kalau individu berubah seperti itu luar biasa itu berpengaruh. Misalnya ini ustaz kita ya yang wafat pada Idul Adha kan dulu kan kafir kan. Iya. Dia memang mengakui saya ini mantan setan. Nah, kemudian menjadi Islam, diatur oleh Allah. Itu namanya orang orang bangkit. Jadi kalau ya istilah agamanya dari setan menjadi hamba Allah, nah itu namanya bangkit. Dari salah menjadi soleh, itu namanya bangkit dalam pandangan Islam. Nah, kalau individu saja bisa berubah seperti itu, nanti pengaruhnya luar biasa. Bagaimana kalau yang diatur Islam itu adalah sebuah peradaban imperium atau sebuah negara yang diatur oleh Islam. Jadi sebuah negara yang awalnya itu diatur oleh setan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wah itu akan menjadi sebuah negara superpower atau negara adidaya dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi ketika di Mekah itu masih tidak berdaya, tidak pernah membalas. Tapi secara individu karena beliau membawa wahyu, tentu saja banyak yang terpengaruh secara individual. Tapi itu satu-satu orang ya yang berubah.
Jadi sesoleh-solehnya orang, kebangkit-bangkitnya orang itu kalau bisa mempengaruhi orang lain itu bersifat individual, satu-satu orang. Ya, jadi apa deret hitung ya, satu, Iya. dua, tiga, empat, itu bisa dirubah itu jadi baik. Kalau orang bangkit ya bisa mempengaruhi orang itu. Itu beda dengan kalau negara yang bangkit, yang menerapkan syariat Islam misalnya, maka dia merubah masyarakat secara massal. Jadi kalau beda itu antara individu yang bangkit yang bicara dengan seorang kepala negara yang menjadikan Islam sebagai basis negara, itu beda. Iya. Kalau ustaz yang bicara, ya paling-paling satu dua orang yang mendengar, wahai kaum muslimin, jangan minum minuman keras. Ya, ya paling-paling satu dua orang. Tapi kalau seorang kepala negara yang akan berbicara tidak boleh minum minuman keras, maka satu negara itu bisa berubah. Luar biasa kan? Jadi memang ini yang kita harapkan ya, bukan hanya kebangkitan individu, tapi yang kita harapkan adalah kebangkitan yang Benar. bersifat politis sehingga muncul negara adidaya yang menerapkan syariat Islam dan mengemban syariat Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, saya kira sudah panjang lebar ini. Ya, Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Waktunya, waktunya Hanya, kayaknya hanya, sudah lewat ini. ya, hanya saja kan biasanya, Ustaz, istilah-istilah yang muncul di Islam itu juga yang apa ya, dicoba di frame menjadi istilah yang menakutkan. Seperti tadi kalau kita mendengarkan bahwa Islam itu pernah diterapkan dalam sebuah institusi negara, nah istilah khilafah itu lagi yang di dicoba di frame seolah-olah menakutkan. Nah, itu bagaimana pandangan Ustaz? Ya, jadi sebelum sampai di situ ya kata-kata khilafah yang di framing atau di mosterisasi, sebenarnya sejak kita kecil itu tahun-tahun 80, Iya. 90 itu sebenarnya sudah ada usaha-usaha untuk apa yang bau-bau Islam itu seperti monster ditakuti. Hmm. Iya. Misalnya, kenapa itu tahun-tahun 90 80-an itu kalau memutar film apa istilahnya hantu-hantu itu ya, kenapa diputar malam Jumat? Atau dalam film itu kalau kita perhatikan malam-malam yang dianggap keramat itu adalah malam Jumat. Iya, iya, iya. Kenapa? Iya, kenapa bukan malam yang lain? Iya. Misalnya film-filmnya Susana ya, itu bikin takut-takut tuh, malam Jumat ini, apa Jumat Kliwon. Itu istilahnya kan Jumat Kliwon. Ada apa istilahnya? Ada tukang sate, kemudian ada hantunya. Itu malam Jumat itu. Nah, apa yang terjadi? Sampai hari ini, mungkin yang seumuran dengan saya, itu menganggap malam Jumat itu malam itu menyehantu. Sehingga jangan keluar. Padahal dalam pandangan Islam, malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Itu pemimpinnya hari dalam sepekan. Jadi hari dan malam yang paling mulia itu adalah malam dan hari Jumat yang paling mulia. Makanya makanya kita harus keluar semua. Kalau malam Jumat pergi berjamaah subuh-subuh berjamaah itu dulu ya. Dulu itu malam-malam Jumat itu memang seperti hari raya. Jam-jam 3, jam-jam 3 malam itu di masa-masa dulu ya. Itu sudah ramai di masjid itu. Dalam apa subuh-subuh Jumat itu. Nah, itu kan bahkan ada film juga itu Malam Satu Syuro. Itu kan Muharram. Diputarlah film-film hantu itu Malam Satu Syuro. Bikin takut-takut orang. Ini kan tanpa sadar kemudian umat Islam itu terpengaruh. Weh, Muharram ini bulan bulan keras ini, nggak boleh beli apa-apa. Padahal Muharram itu bulan haram, bulan suci itu. Suci. Iya, kan yang bulan suci Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu kan
bulan haram, maksudnya bulan suci. Nah, itu jadi sebenarnya dari dulu ini orang ditakut-takuti dengan yang berbau Islam. Apalagi pada Orde Baru ya. Itu takut sekali orang mengatakan negara Islam. Itu takut itu. Kenapa? Karena kalau bicara negara Islam, maka itu langsung diciduk dan bermalam di apa di markasnya. Nah, ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti begitu. Iya. Akhirnya apa? Ustaz pun itu dulu takut itu mau bicara negara Islam. Tidak boleh. Menakutkan. Jadi seakan-akan negara Islam itu bersanding dengan orang ditendang, disiksa, masuk penjara, begitu. Siapa yang tidak ngeri kalau memahami seperti itu. Tapi setiap masa, setiap zaman pasti ada rijalnya, ada laki-lakinya. Pasti ada yang tetap bertahan. Itu ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa pasti ada rijalnya. Pasti ada laki-lakinya. Pasti ada pejantannya yang tidak akan takut dengan hal-hal yang seperti itu. Ini sama dengan kata-kata khilafah. Itu nasibnya sama dengan malam Jumat, malam satu syuro. Ini takut-takuti. Jadi disamakan dengan komunis dan umat Islam yang pasti banyak tertipu. Itu takut dengan istilah itu. Jangankan jangankan orang biasa ya, ustaz saja sekarang itu takut sekali ngomong khilafah. Iya, kenapa? Takut. Kenapa takut? Iya. Itu hasil dari monsterisasi ajaran Islam. Malam Jumat di monsterisasi kan? Jadi seakan monster. Bulan Muharram, satu Syuro itu di monsterisasi juga. Kata-kata negara Islam pada Orde Baru itu, wah itu menakutkan sekali. Nah, sekarang juga mau dicoba seperti itu, tapi kayaknya umat Islam tidak akan takut karena kata-kata khilafah ini sudah terlanjur viral di mana-mana dan mereka tahu bahwasanya ini adalah ajaran Islam yang mulia. Masya Allah. Jadi media itu kalau dikuasai sepihak itu yang sangat berbahaya. Nah, sekarang bersyukur ya karena banyak media-media penyeimbang. Walaupun kalau kita membela Palestina langsung ditutup, ditutup, ditutup akunnya, tapi kita bisa disyukuri juga karena dengan banyaknya media sosial maka informasi itu bisa berimbang. Bahkan media-media mainstream sekarang itu kayaknya kabar-kabarnya sudah banyak yang mau tutup. Artinya tidak ada nonton lagi. Orang sekarang lebih suka Facebook, TikTok, apalagi YouTube. Telegram, Instagram, dan gram-gram lain. Itu ya itu patut disyukuri lah. Kalau dulu itu kan satu arah, wah menakutkan sekali dan tidak ada penyeimbang. Saya kira ya eh, cara-cara orang-orang kafir untuk menghalangi Islam itu kan tetap sama sejak Nabi sampai sekarang tetap sama. Walaupun mungkin modelnya warnanya berbeda. Nabi juga dulu kan dianggap tukang sihir. Itu kan Iya. supaya orang kan takut. Siapa yang tidak takut sama tukang sihir? karena karena pada waktu itu mungkin yang paling menakutkan itu ya tukang sihir. Ya sekarang begitu juga kita takut dengan istilah-istilah. Kalau sihir sekarang tidak laku lagi. Kalau misalnya ini Ustaz Sabra tukang sihir, kayaknya tidak laku. Tapi kalau wah ini ada ciri-ciri radikal lah, itu mungkin Iya. laku itu. Ya itu bisa bisa digoreng dan dibumbui sampai hangus itu. Kira-kira seperti itu. Tapi insya Allah kebenaran itu walaupun ditekan sedemikian rupa, suatu saat nanti kebenaranlah yang akan menjadi pemenang. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, pemirsa dakwah sosial dimanapun berada, tak terasa ya program siar pada edisi 28 Juni ini sudah hampir 1 jam, Masya Allah. Dan mungkin sebagai closing statementnya, Ustaz, di acara kita hari ini bisa disampaikan. Ya, saya hanya menyampaikan saya tuh ayat Allah Subhanahu wa taala
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Ini artinya, kalau satu penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, penduduknya durhaka, maka akan diturunkan bala dari langit dan bala dari bumi. Ini saya kira ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi kabar gembira sekaligus tersirat sebuah ancaman kalau satu negeri itu tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada, dengan berakhirnya closing statement dari Ustadz Mustadin tadi, maka berakhirlah semua acara kita, program syiar pada edisi hari ini. Dan saya, Coach Sabran, mohon maaf apabila dalam acara ini ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.